rupiah akhirnya berhasil mampu bangkit terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat segi pergerakannya masih bergerak di kisaran 15.600. Seperti apa analisa Anda, Pak Birger? Baik, Mbak Salini, harusnya kita kembali lagi kepada narasi yang sebetulnya diciptakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Kita semua tahu bahwa narasi higher for longer ini akan bertahan untuk beberapa waktu ke depan, paling tidak sampai dengan pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat di awal November yang akan datang. Tetapi sebelum sampai kita kepada pertemuan tersebut, ada beberapa hal data ataupun memang selalu disebutkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, ada beberapa data yang harus kita perhatikan. Dan data-data penting itu akan kita nantikan beberapa hari ke depan, paling tidak hari ini dan besok ada non-farm payroll, ditambah lagi nanti pada tanggal 12 Oktober ini ada data inflasi. Kalau melihat kepada data-data sebelumnya, memang sudah memperlihatkan paling tidak dengan apa narasi yang sudah diperlihatkan melalui dot plot yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, bahwa higher for longer interest rate ini akan bertahan untuk waktu-waktu yang akan panjang. Kita tahu semua berdasarkan dot plot terakhir, sebetulnya statementnya itu agak hawkish. Hawkish dalam arti bahwa di tahun yang akan datang atau 2024, dari penurunan 4 kali ataupun 100 basis point, diperkirakan mulai pertengahan Juni 2024, paling tidak akan hanya terjadi penurunan sebanyak 2 kali. Oleh karena itu market berubah waktu itu sentimennya. Kita lihat semua perubahan ini terjadi dalam 1 bulan ini, baik di US Treasury yang 10 tahun ataupun 30 tahun, jadi long end daripada US Treasury, tetapi juga dalam dollar index. Dollar index kita lihat sendiri pergerakannya ada lebih dari 3% sendiri. Dari misalnya 104 sekarang mendekati 107. Jadi tidak heran kalau kita lihat apa yang terjadi terhadap pergerakan di luar ini pasti akan memberikan impact-nya terhadap kita. Walaupun kalau kita lihat rupiah sekalipun memang terjadi depresiasi yang cukup signifikan, tetapi depresiasi itu sebetulnya masih dalam tahap yang wajar, karena sebetulnya secara year to date kalau kita lihat performance daripada rupiah, sekalipun memang ada tekanan, tetapi masih within the range trading daripada tahun ini. Jadi apa yang kita lihat sekarang misalnya di level 15.610 ataupun kita lihat kemarin sampai mencapai 15.640, itu sebetulnya memang range trading yang pernah kita lihat di tahun ini. Jadi sebetulnya bukan suatu hal yang aneh ataupun fenomena ini merupakan sebetulnya pergerakan yang wajar daripada memang diikuti oleh memang pelemahan yang terjadi di dalam dolar indeks. Mungkin itu sih Mbak Salini. Baik, saya akan ke Pak Andre. Pak Andre, kalau misalkan tadi dikatakan Pak Birger terkait dengan adanya statement dot plot hawkish, sejauh mana sih rupiah akan terus terdepresiasi hingga akhir tahun ini? Kalau melihat statement dari The Fed ya, kemudian juga kalau kita lihat dari pergerakan dolar indeks, kelihatannya sih memang rupiah kalau dari estimasi saya mungkin rangingnya ya mungkin bisa tutup di level 15.500 ya. Jadi mungkin aja dalam perjalanannya bisa sampai 16.000, kita nggak tahu gitu. Cuman Ada potensi balik berarti lagi ke melihat 16.000, Pak Andre? potensi ke 16.000 pasti selalu ada ya, apalagi kalau kita lihat kondisi bond yield-nya yang dari US ini kan naik terus gitu, sehingga juga menyebabkan kondisi volatilitas pasar yang cukup sangat signifikan ya, apalagi dalam 3 hari terakhir terutama di IHSG. Dan kita lihat juga bond yield di Indonesia cukup naik gitu. Jadi yang saya lihat sebenarnya untuk di equity sendiri kita belum dapetin foreign inflow ya. Jadi kita tahu lah kalau foreign inflow bagus ya biasanya rupiah akan menguat. Nah, kondisi pasar saat ini di obligasi dan di rupiah kan kita tahu bahwa tidak ada foreign inflow gitu, dan posisi saat ini kita lihat juga coal bisa dibilang sedang melemah juga ya. Jadi memang dari segi trade balance, kemudian juga dari segi perkembangan di capital market ini masih cukup menantang dan ada potensi aja ke 16.000 sebelum mungkin nanti BI intervensi. Tapi pandangan kita untuk akhir tahun ini mungkin bisa ditutup di level sekitar 15.500 ya. Tapi nggak memungkinkan bisa naik ke atas 16.000 dan mungkin turun lagi habis dari level 16.000. Kalau pandangan Anda, Pak Birger, dengan sebetulnya pelaku pasar yang sudah price in dengan langkah-langkah hawkish the Fed ke depannya, apakah rupiah ini memungkinkan untuk menembus kembali ke level 16.000? Kanan memang mestinya ada, apalagi kalau kita lihat dollar index secara keseluruhan. Tetapi technically sebetulnya kalau kita lihat 1 bulan ataupun beberapa bulan terakhir ini, sebenarnya juga sudah overbought juga untuk di US dollar. Jadi sampai seberapa jauh kita akan melihat dollar indeksnya nanti akan berada. Jadi kalau memang secara teknikal kita memang lihat ke sana, kalau memang sudah terjadi overbought yang cukup banyak di dollar index secara keseluruhan,
harusnya rupiah sih memang testing ke atas ada, tetapi sampai dengan ke level 16 rasanya mestinya harusnya tidak. Mhm. Karena kita memang seperti kembali lagi tadi, beberapa hari ke depan ini ada data-data yang penting yang harus kita nantikan, karena itu yang menjadi salah satu benchmark atau tolak ukur yang akan diambil juga nanti pada tanggal 2 November yang akan datang oleh Fed. Mhm. Whether mereka akan menaikkan interest rate-nya, atau mereka akan tetap dengan statement-nya, dan mungkin dari statement yang keluar, bisa jadi yang tadinya sekarang hawkish, nanti menjadi dovish kembali, ataupun paling tidak memberikan harapan kalau memang melihat data-data yang ada selama beberapa minggu ke depan ini bisa terjadi kembali koreksi mestinya di dollar index. Mestinya begitu sih Mbak Salini. Mhm. Kalau pandangan Anda Pak Andre, apakah saat ini rupiah sudah mencerminkan nilai fundamentalnya dan level rupiah sejauh mana yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan juga masyarakat? Oke, kalau secara fundamental sih level segini nggak menggambarkan fundamental Indonesia ya. Kita tahu kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya sangat baik gitu. Kalau kita lihat semua indikator ekonomi cukup baik ya. Mungkin dari trade balance, kemudian dari current account deficit yang masih sesuai. Jadi sebenarnya kalau menurut saya secara fundamental Indonesia masih sangat baik. Ini kan faktor yang sangat kita tidak duga adalah faktor eksternal ya, di mana bond yield dari Amerika Serikat ini naiknya signifikan ya in the last mungkin 2 minggu 3 minggu, dan Indonesia baru kelihatannya ini baru seminggu terakhir ya. Jadi menurut saya ini lebih ke faktor eksternal gitu. Jadi untuk internal saya nggak melihat ada faktor fundamental yang kayak mencemaskan seperti di tahun 2013 atau mungkin balik ke 2008-2009 gitu. Karena menurut saya kondisi ekonomi di Indonesia dari segi faktor makro masih sangat solid ya. Oke.